Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar tentang hipotesis, di mana hipotesis ada hipotesis deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Mari kita sekarang belajar cara melakukan perhitungan atau pengujian hipotesis deskriptif. Langkah-langkahnya, pertama, kalau kita melakukan hipotesis deskriptif, satu, menghitung rata-rata. Anda tentunya sudah paham bagaimana cara menghitung rata-rata. Menghitung simpangan baku atau standar deviasi sudah kita pelajari. Baru menghitung harga T, ini yang baru ya, menghitung harga T. Melihat harga T tabel, menggambar kurva, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat, dan membuat keputusan pengujian hipotesis. Mari 7 langkah ini kita praktekkan. Pertama, pengujian hipotesis deskriptif uji dua pihak. Two-tailed test. Uji dua pihak. Jadi, uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 atau HO berbunyi sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sama dengan. Ini HA. Tidak sama dengan. Contoh rumusan hipotesisnya, jadi daya tahan belajar mahasiswa sama dengan 6 jam per hari. HA-nya, daya tahan belajar mahasiswa tidak sama dengan 6 jam per hari. Bila ditulis lebih ringkas, HO, ini kan, daya tahan belajar sama dengan 6 jam, HA, daya tahan belajar tidak sama dengan 6 jam per hari. Oke. Kemudian ada uji dua pihak two-tailed, contohnya yang barusan. Uji dua pihak two-tailed test, contohnya telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri satpam di pos pengamanan itu sama dengan 4 jam. Oh, ini pos pengamanan satpam sudah yang dibahas ya. Daya tahan berdirinya sama dengan 4 jam, HO sama dengan. Kalau HA tidak sama dengan 4 jam. Daya tahan berdiri satpam. Kemudian datanya ini ya, yang kita ambil dari sini datanya. Ini sebenarnya data ini kita ambil dari bukunya Pak Sugiono aja sebenarnya, biar nggak repot-repot. Anda bisa lihat mungkin di halaman ini, di halaman berapa ya? Halaman 98 datanya. Jadi ini data 324 ini saya ambil dari halaman 98 buku Pak Sugiono. Oke, ini anggap saja datanya. Gimana cara melakukan pengujian terhadap data ini? Pertama, kita mencari rata-ratanya. Jadi, langkah 1, kita mencari rata-rata. Mi sama dengan ini. Sigma Fx1 bagi N. Jadi, pertama data ini kita harus masukkan ke dalam tabel dulu. Nah, seperti ini kita carikan. Jadi, urut dari yang terkecil. 2, 3, 4. Karena bukan perombakan, kita masukkan ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 2-nya sebanyak berapa? Ini frekuensinya. Ini frekuensinya ya. Ini frekuensinya. Kemudian ini Fx. Seperti biasa Anda udah. Ini untuk jumlah Fx untuk mencari rata-rata. Jadi, 2 kali 3 sama dengan 6. Anda sudah tahu ini. 3 kali 8 sama dengan 24 dijumlah ketemu 144. Nah, 144 bagi jumlahnya N atau 31 ini bisa untuk mengetahui rata-ratanya. Jadi ini 144 kita pindah ke sini. Ini 144, kemudian ini 31 pindah ke sini. Sama dengan 4,645. Jadi rata-ratanya min sama dengan 4,645 sama dengan ini ya. Oke. Setelah ketemu rata-ratanya, baru langkah kedua, kita mencari standar deviasi. Standar deviasi udah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Yang pertama langkahnya kan ini, X1 dikurangi rata-rata. Kita udah ketahui ratanya 4,645. Gimana cara cari rata-rata? X dikurangi, jadi X, ini X-nya, dikurangi rata-rata. Jadi 2 dikurangi 4,645 min. Ini. 3 dikurangi 4,64 3 dikurangi ya 3 dikurangi 4,645 ini min 1. Kita cari yang misalkan tidak min, jadi ini 6 dikurangi
4,645 sama dengan 1,35 dan seterusnya ke bawah ya. Baru setelah itu dikodratkan ini. X1 dikurangi rata-rata ini dikodratkan. Jadi 2,65 kali 2,65 ini hasilnya. 1,65 kali 1,6 ini hasil dan seterusnya ke bawah. Baru ini F, jadi F ini kali yang kodrat ini jadi 3 kali ini. Sama dengan ini. Jadi 3 kali 6,997 sama dengan 20,99. 8 kali 2,707 sama dengan 21 dan seterusnya ke bawah sama dengan 99,10. Baru ini kita masukkan ke sini. Jumlah F kali X dikurangi rata-rata X. Jadi ini jumlah F kali X kurangi rata X 99,10. Masukkan aja ke sini. N-1 31 kurangi 1 sama dengan ini jadinya. Nah, oke ya, ini udah kita belajar. Jadi 99,10 bagi 30 sama dengan 3,30. 3,30 akarnya sama dengan 182. Ya, itu hasilnya ya. 182. Hasilnya seperti itu. Bisa saudara cek. Ternyata di buku Pak Sugiono tidak ada ini. Di bukunya Pak Sugiono tidak ada ini. Langsung ada hasilnya 182 meskipun di buku 1,81. Nah, kenapa? Mungkin disingkat aja sama Pak Sugiono. Sebenarnya kalau pakai statistik ini kan langsung tanpa ini kan kita bisa, tanpa rumus bisa langsung ketemu ini. 1,82 di Pak Sugiono 181 kena nggak dibulatkan mungkin atau gimana Pak Sugiono. Yang pasti kalau kita perhitungan secara benar ini hasilnya 1,82 bukan 181. Saudara cek di halaman 98. Kalau sudah ketemu rata-ratanya, sudah ketemu standar deviasinya, maka jadi kalau Excel murni ini hasilnya 1,8175 katanya seperti ini. Kan ini mas kalau dibulatkan jadi 2, jadi 7 ini dihapus, maka 1 menjadi 2 karena ini 7. Maka di sini jadi 2. Jadi punya Pak Sugiono dibulatkan tapi 81 mestinya ini 2. Oke, kita lanjutkan aja. Jadi langkah 3 menghitung harga T. Ini rumusnya T sama dengan rata-rata kurangi nilai yang dihipotesiskan. Kurangi nilai yang dihipotesiskan. Anda enggak di bukunya Pak Sugiono itu? Oh, itu ada. Nilai yang dihipotesiskan. Halaman 96. Jadi model ini di buku Pak Sugiono. Ini di buku Pak Sugiono halaman 96. Nilai yang dihipotesiskan itu ya. Ada di buku Pak Sugiono itu ada ternyata. Jadi ini kan rata-rata. Ini standar deviasi ini N. Jadi sama. Kemudian kalau kita cek nilai yang dihipotesiskan tadi. Nilai yang dihipotesiskan ini kan sama dengan ini. Ini nilai 4 jam. Ini 4 jam namanya. Ini sama dengan 4 jam per hari. Itu berarti nilai yang dihipotesiskan. Ketika masuk rumus maka ini rata-ratanya kan tadi ketemu 4,645. Ini rata-ratanya ya. 4,645. Kita masukkan di sini rata-ratanya. Ini jadi rata-rata 4,645 kurangi 4 nilai yang dihipotesiskan. S-nya tadi ketemu 1,82. Ini 1,82. Nah, kemudian N-nya tadi ketemu 31. Nah, jadi yang kamu harus kerjakan ini dulu. 4,645 dikurangi 4 sama dengan 0,645. Kemudian 182 kita pindah ke sini. Kita cari akar 31 sama dengan 5,568. Jadi akarnya ini 31 akarnya ini ya. 1,82 akan dipindah aja. Maka langkah selanjutnya 1,82 dibagi 5,568 sama dengan 0,327. Baru ini dibagi 0,645 bagi 0,327 sama dengan 1,97. Wah, hasilnya di Pak Sugiono 1,998. Kita perhitungnya kok ketemu ini ya. Oke ya. Ketika udah ketemu 1,97, langkah selanjutnya ialah pengujian hipotesis deskriptif. Uji dua pihak dengan cara ini langkahnya apa? Menggambar kurva dulu. Menggambar kurva. Jadi ini kurvanya. Ini kurva normal digambar seperti ini.
Kemudian kita ketemu tadi tulis 197 hasil hitung. Nah ini. Kalau di sini kan 0 ini Mas. Jadi posisi 0 ini Mas. 0 sini. Sini mungkin 1. Sini kan hampir 2 berarti. Jadi kita tulis 1,97. Kalau ke samping lagi 2,42. Nah, jadi kita tulis 197 yang min, kalau ke kiri kan min, kalau ke kanan plus. Jadi 197. Oke ya. Kemudian meletakkan hitung, jadi meletakkan hitung, kemudian membuat keputusan. Oh ini sebenarnya ketika kita udah menemukan 197 hasil hitung, kita kembali ya, 197 ini hasil hitung ya, 197 ini hasil hitung, kemudian kita juga tulis posisi ini di tabel. Nah, di tabelnya di sini kan. Nah, gimana cara menentukan di tabel? Kita kan tadi kan ketemu bahwa artinya itu jumlahnya tadi ketemu 30. Jadi jumlahnya tadi ketemu 30. Nah, ini 31. Ternyata di rumus tuh untuk mencari di tabel n-1 caranya. Jadi 30 kurangi 1 sama 31 kurangi 1 sama dengan 30. Nah, ke sini nih. Dicari. Kenapa? Ini kaitkan dengan 5%. Ini untuk uji 20 pihak ini yang dipakai 5%. Apa maksudnya 5%? 0,05 ini sama dengan 5% ya. 0,05 sama dengan 5%. Berarti tingkat kebenarannya mencapai 5%, ketemu 2,042. Jadi taruh di sini. Nah ini 2042 kan setelah 191 mestinya 2. Setelah 2 2042. Setelah 2 nanti akan 3. Akan ini plus taruh sini, yang min taruh sini. Jadi kalau sama dengan, ini kan berarti ada pihak kiri, ada pihak kanan sama dengan. Nah, ini seperti ini ya. Karena ini bukan uji pihak kiri, bukan uji pihak kanan, tapi sama dengan, berarti ada pihak kiri, ini ada pihak kanan. Kalau pihak kiri min, kalau pihak kanan plus. Apa ternyata saudara ya, ternyata saudara ini kalau ada daerah terima di daerah penerimaan HO. Kalau daerah tolak, jadi kalau daerah tolak itu berarti setelah ini, setelah tabel ditolak. Sebelum nilai tabel diterima. Nah, ini setelah yang merah ini berarti ditolak. Karena ini ada di daerah penerimaan, berarti HO diterima. Berarti hipotesis yang mengatakan tadi bahwa kemampuan satpam berdiri 4 jam itu betul, diterima. HA yang mengatakan tidak sama dengan 4 jam, bisa kurang bisa lebih, itu ditolak. Nah, jadi ini gini, HO diterima bila dihitung lebih, HO diterima bila T-hitung 1,97 lebih kecil dari tabel. Di tabel ada 2,04. Jadi 1,97 T-hitung lebih kecil dari tabel 2,042. Jadi HO diterima. HO ditolak bila T-hitung lebih besar dari tabel. Ini lebih kecil. Maka HO yang diterima. Nah, daerah penerimaan HO itu. Nah, kita lanjut selanjutnya. Pengujian hipotesis deskriptif uji satu pihak. Uji pihak kiri ya, ini pihak kiri. Kalau tadi kan dua pihak. Ini sekarang uji satu pihak, one cell test uji pihak kiri. Jadi uji satu pihak kiri digunakan bila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan. Kalau tadi kan sama dengan, itu. Sekarang lebih besar atau sama dengan. Ini lebih besar atau sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA berbunyi lebih kecil. Oke, kata lebih besar ini lebih besar. Jadi kata lebih besar atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Jadi ini lebih besar atau sama dengan paling sedikit atau paling kecil. Contoh rumus hipotesis. Daya tahan belajar mahasiswa lebih besar atau sama dengan 6 jam atau paling sedikit 6 jam per hari. Jadi daya tahan belajar mahasiswa paling sedikit 6 jam per hari. Atau daya tahan belajar mahasiswa lebih besar atau sama dengan 6 jam per hari. HA-nya berbunyi lebih kecil, jadi lebih kecil dari 6 jam. Nah, bila ditulis diringkas jadi seperti ini. Daya tahan belajar mahasiswa sama dengan atau lebih besar dari 6 jam. Ya, sama dengan atau lebih besar dari 6 jam. HA-nya kurang dari 6 jam.
Nah, itu rumusan masa itu berarti uji pihak kiri ditandai dengan kata-kata lebih besar atau sama dengan, atau paling sedikit atau paling kecil. Itu berarti uji pihak kiri. Nah, ini contohnya uji pihak kiri. Suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit, itu atau lebih besar atau sama dengan 400 jam. Berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian apakah daya tahan lampu itu betul 400 jam atau tidak, sebab ada keluhan dari masyarakat bahwa lampu pijar merek laser tersebut cepat putus. Nah, kemudian dicarilah sampling. Oh, ini uji-ujinya ini. Jadi uji data 25 lampu diambil secara random. Jadi kita uji lampu pijar dibeli sebanyak 25 dicoba. Ada yang 450, ada 425, ada 390, macam-macam. Nah, kemudian ini diuji. Gimana cara ngujinya? Sama dengan yang tadi. Oke, ini. Ini datanya. Datanya ya. Ada yang 200, 250, 300 itu. Ada nggak ini? Coba ada 200. Kita cek ada nggak 200 di sini? Oh, ada ini ternyata 200. Ada. Jadi ini. Ada 250. Ada nggak? Oh, ada ini betul. Jadi singkatnya inilah datanya. Satu ketemu 25 persis ya. Ini nomor urut, ini datanya, ketahanan lampu ada yang 200, 250, 300, ketemu sampai 500. Caranya persis yang tadi. Jadi X-nya kali F dulu. Ini 200 kali 1 seperti ini. Ini untuk mencari rata-rata 250 terus ke bawah. Ketemu 9150. Ini masuk sini untuk mengetahui rata-rata bagi 25. Ketemu 366. Ini 366 ya. Ingat kalau mengerjakan ini nggak boleh langsung seperti ini. Harus masuk rumus dulu. Kita harus prosedural. Jadi masuk ketemu rata-ratanya 366. Baru ini X1 kurangi rata-rata. Jadi 200 dikurangi 366 min 166. Atau ke sini langsung 375 dikurangi 366 sama dengan plus 9 atau lebih 9. Terus ini dikodratkan. Apa ini? 9 kodrat sama dengan 81. 36 kodrat sama dengan 36. Baru ini dikalikan F. Jadi 1 kali 2, 7556. Ini tetap. Ini tahu ini. 1 kali 36 sama ini. Atau yang ini ya. Yang 59 kali 59. Ini hasilnya. Baru ini dikali F. Ke sini. Ya, ke sini ini dikali F. Jadi 4 kali 4, 356. Ini hasilnya. 1 kali 2, 756. Ini hasilnya. Jumlahnya ini jadi standar deviasi bagi 25. Makanya ini nanti ditaruh di sini. 11800 ini. 1118 ini. Bagi 25 min 1 ketemu ini. 4658. Ini cari akarnya ketemu 68,25. Sama dengan ini. Jadi standar deviasinya ini atau simbangan bakunya sama dengan 68,25. Rata-rata udah ketemu, simbangan baku atau standar deviasi udah ketemu. Langkah selanjutnya masukkan ke rumus T. Rata-ratanya tadi ketemu 366 kembali ya. Ini rata-ratanya ketemu 366. Nilai yang dihipotesiskan tadi mana? 400 jam ini. 400 jam ya. 400 jam. Oke, ketika masuk ya. Kemudian 366 kurangi 400 sama dengan min 34. Kemudian 6825 ini standar deviasi ya. Ini 68,25 standar deviasi masuk sini. Ini jumlahnya 25 tadi. Nah, jumlahnya 25. Oke, kita ini. Jumlahnya sama dengan 25. Oke. Masuk sini. Kemudian yang harus Anda cari akar dari 25 sama dengan 5. Jadi ini 68,25 bagi 5 ini hasilnya. 13,6,5. Baru ini dibagi. 34 bagi 13,05 sama dengan min. Karena ini min sama dengan 2,49. Setelah itu silakan memasukkan ke kurva. Seperti ini. Yang harus dimasukkan pertama hasilnya ya. Hasilnya. 2,49 ini harus masukkan dulu. 2,49 dimasukkan dulu. Jadi ini 2,49 ini sini. 2,49. Ini 24,9. Sementara tabel
maka harus dilakukan dengan cara jumlahnya dikurangi 1. Jadi 25 dikurangi 1 ini. Ini 24 dikurangi 25 dikurangi 1 sama dengan 24 ini. Ketemu 1,711 ini. 1,71. Oke. Saudara harus perhatikan, ini tadi satu pihak, one tail test. Ini kan ada uji satu pihak, uji dua pihak. Kalau satu pihak ini ya di atas, tadi kan di bawah ini dua pihak. Sekarang satu pihak yang 5% ini, maka ini harus tadi ke bawah. Lurus dengan 24, ketemu 1,7 ini. Jadi ada di sini. Nah, ini daerah penerimaan HU setelah setabel ini. 1,7 ini daerah penerimaan HU. Berarti setelah ini bisa dicoret-coret juga. Berarti ini daerah penolakan HU. Ini mestinya daerah penolakan HU. Nah, ini HO yang ditolak, HA yang diterima kalau seperti ini. Kenapa? Coba kita lanjutkan ini. Ya uji pihak kan. Ini uji pihak kiri. Kenapa? Ini hasilnya ini hasilnya uji pihak kiri kan, maka ada di kiri. Kalau uji pihak kan ada di kiri. Ini kan uji pihak kiri. Ini berarti hasil hitung 2,49 ya oke. Hasil hitung ini min 2,49 ini lebih besar dari tabel, Oke, karena lebih besar maka HA diterima, HU ditolak. Berarti lampu tadi yang mengatakan daya tahannya 400 itu salah, ditolak. Yang betul bisa kurang, bisa lebih. Itu apa tadi? Ya, coba ini kembali ke sini. Ini rumusan masalahnya. Ini kan ya, jadi lampu itu sama atau lebih besar dari 6 jam. HA kurang, berarti itu kurang lampu itu. Karena ini HA yang diterima. HA yang diterima. Daya tahan lampu, daya tahan belajar masa lebih kecil dari 6. Daya tahan belajar ini ya, bukan lampu. Ini lampu, contohnya lampu tapi ini ya. Contohnya lagi lampu tadi 400 jam ini ya. Berarti daya tahan lampu ini lebih kecil dari 400 jam. Jadi HA yang menyatakan lampu itu bertahan sampai 400 jam itu salah. Kurang yang betul. Di situ ternyata ini. Ini ya. Jadi HA yang terima berarti lampu itu kurang dari 400 jam. Oke, selanjutnya pengujian hipotesis deskriptif uji satu pihak, uji pihak kanan. Berarti ada di kanan nanti ya. Uji satu pihak kanan digunakan bila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan. Kalau tadi kan lebih besar atau sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatif berbunyi lebih besar atau kata lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan paling besar. Jadi ini lagi paling besar. Oke. Ya, jadi contoh rumusan hipotesis. Pedagang buah jeruk paling besar menjual 100 kilo per hari. Paling besar. Lebih kecil atau sama dengan 100 kilo. Pedagang buah jeruk bisa menjual lebih dari 100 kilo. Jadi kalau lebih dari 100 kilo, HA diterima. Kalau 100 kilo atau kurang, HO yang benar nanti ya. Seperti ini. Jadi ini. Penjual jeruk bisa kurang atau sama dengan 100 kilo menjualnya. Pedagang jeruk lebih dari 100 kilo kalau HA. Ini. Coba apa contohnya? Karena terlihat ada kelesuan dalam pedagang jeruk, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilo jeruk yang dapat terjual oleh pedagang pada setiap hari. Berdasarkan pengamatan sepintas terhadap perdagangan jeruk, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kilo. Jadi hipotesisnya 100 kilo. Begini datanya ya. Ini datanya. Kemudian jadilah seperti ini. Oke, ini datanya. Oke. Ini jeruknya ya. Penjualannya itu bisa 60, 70 seperti ini. Oke. Yang menjual 60 per hari ada 2. Yang memperoleh 7 kilo per hari ada 3. Ini. Ya seperti biasa inilah. Seperti itu. Saya singkat aja karena udah sama. Langsung kita masuk ke rata-rata. Rata-rata kan ini 1733 bagi 20. Ini ketemu 86,65. Oke, ini. Kemudian standar deviasinya kan ini 4764, ini 4764,55 bagi 20 min 1 ini hasilnya. Sehingga standar deviasinya ketemu 15,84.
15,84. Baru kita masukkan di sini. Ini. Ya. Oke, ini rata-ratanya ketemu 86,65. Ini rata-ratanya ya. 86,65. Oke. Sementara hipotesisnya tadi 100 kilo per hari. Ini 1584 nih standar deviasinya. Ini 1584 standar deviasinya. Kemudian 20 ini jumlahnya ya, jumlahnya. Maka yang harus dilakukan ini dulu. 86 kurangi 65. 86,65 kurangi 100 sebenarnya min 13,35. Baru ini cari akarnya 20 ini kita akarnya ketemu 4,472. Setelah itu 15,84 bagi 4,472 sama dengan 3,542. Baru ini dibagi ketemu min 3,77. Nah, baru masuk ke sini ya, masuk ke kurva. Ini ujian pihak kanan maka harus ada di pihak kanan di sini. Nah, kena min, kan sini kan 0. 17 ada di sini. Sementara ini 1, ini 1, 2, 3, 377 ada di sini min. Nah, jadi yang harus kita hitung setelah ini ya, setelah tabelnya kan ada di sini 17. Maka di sini ke kanan di daerah tabel ini daerah penerimaan HO. Yang ini ini daerah penolakan HO, sini daerah penerimaan HO. Jadi HO yang diterima ini. Karena ada di sini. Kalau plus ada di sini 3,77 maka HA yang diterima atau HO ditolak. Karena ada di sini maka HO yang diterima. Oke. Atau dengan bahasa lain ya, ini hasil hitung 3,7 itu lebih kecil dari 1 kan min. Min 3,77 lebih kecil dari 1,7. Karena lebih kecil maka HO yang diterima. Seperti itu kan ya. Ini HO. Jadi penjualan jeruk itu per hari 100 kilo itu bisa dibenarkan. Tidak lebih dari seperti itu ya. Oke. Saudara, ini kebetulan contoh-contoh ini pakai data tidak kelompokan. Kalau data kelompokan yang Anda harus bikin kelompok dulu ya. Bikin ini dulu, bikin frekuensi dulu. Bikin ini kelas interval, bikin jumlah interval. Itu kalau kelompokan. Kebetulan contoh-contohnya ini pakai yang data-data tidak kelompokan. Nah, tolong nanti menyesuaikan diri karena setelah ini langsung UAS. Oke ya. Terima kasih. Demikian yang saya bisa sampaikan. Hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.